kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan konstruksi gedung, yaitu dimulai dari persiapan, struktur bawah, struktur atas, dan arsitektur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hafizan Soki Ramadan dengan NIM 2211063005. Baiklah, saya akan menjelaskan metode pelaksanaan konstruksi gedung, yaitu pada tahap pengerjaan pelaksanaan. Yang pertama, dimulai dari pemasangan pagar proyek. Pagar proyek merupakan batas lokasi yang berfungsi untuk membatasi dan menjaga keamanan kerja dalam lingkungan proyek. Dengan pembersihan lahan. Land clearing atau pembersihan lahan adalah salah satu tahap yang penting dalam proses awal konstruksi proyek bangunan. Tanpa adanya proses ini, akan sulit untuk memaksimalkan sebuah aktivitas konstruksi, baik itu dari skala kecil, perumahan, hingga bangunan infrastruktur yang memiliki jarak hingga ratusan kilometer. Dan lahan, dilanjutkan pemasangan bowplank. Pemasangan bowplank berfungsi sebagai tempat penentuan titik as atau garis tengah bangunan untuk membuat level ukuran tinggi, pel penentuan tinggi bangunan dari permukaan jalan, menjadi pedoman untuk pengerjaan kolom, fondasi, dan pemasangan dinding bata. Selanjutnya, yaitu penyediaan peralatan kerja proyek. Berfungsi untuk persiapan yang akan dilakukan supaya pada saat pelaksanaan proyek akan berjalan secara lancar. Contoh dari peralatan kerja yang disiapkan pada saat pekerjaan persiapan yaitu tower crane. Selanjutnya, penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih berfungsi sebagai mencegah pencemaran air bersih dengan membuang air kotor ke tempat-tempat khusus yang sudah disediakan. Itu pembuatan saluran sementara yang bertujuan untuk pengaliran sementara pada saat proyek berlangsung. Selanjutnya, pengadaan kantor direksit. Fungsi dari kantor direksit adalah untuk menjadi ruang komunikasi para pihak yang terlibat langsung dalam proyek, sekaligus menjadi fasilitas pekerjaan administratif, mulai dari rencana kerja, kontrak, ataupun dokumen-dokumen penting. Selanjutnya, persediaan perlengkapan keamanan. Di setiap proyek harus dilengkapi dengan alat-alat keselamatan untuk menjamin keselamatan pada proyek yang sedang berlangsung. Terakhir, pemasangan papan proyek. Pemasangan papan proyek bertujuan untuk memberikan informasi seputar proyek yang dilaksanakan, dimulai dari nama proyek, nama PT kontraktor, biaya proyek, tanggal pengerjaan proyek. Perkenalkan, nama saya Aulia Astri Karina. Di sini saya akan melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap struktur atas. Pada struktur atas terdiri dari kolom, balok, plat lantai, dan shear wall. Pada tahap pertama yaitu pemasangan mainframe dan cross base dan pasang U-head untuk balok melintang. Yang berwarna hijau adalah balok melintang tersebut. Di atas balok melintang terdapat penyokong untuk menahan cetakan balok. Yang kedua yaitu pemasangan cetakan balok. Cetakan balok terbuat dari plat besi dan disusun langsung di balok melintang. Selanjutnya yaitu pemasangan backing plat lantai. Sebelumnya kita sudah memasang tiang-tiang penyangga untuk menahan plat lantai yang akan dicor. Tiang penyangga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian bawah adalah jack base, bagian tengah adalah vertikal, dan bagian atas adalah U-head. Setelah tiang-tiang penyangga disusun, kita langsung membuat balok melintang, lalu pasang plat baja cetakan. Sebelum dicor, sebaiknya diberi minyak dulu agar mudah dilepas saat dibongkar nanti. Selanjutnya adalah penginstalan tulangan balok.
Penganyaman tulangan balok ini dilakukan langsung di dalam cetakan dengan diameter yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah instalan tulangan plat lantai. Di bawah tulangan plat lantai dipasang beton decking untuk menjaga ketebalan plat lantai. Setelah itu masuk ke pengecoran balok dan plat lantai. Dalam pengecoran ini, pekerjaan ini dilakukan serentak karena level pada plat lantai dan balok sama. Selanjutnya pembuatan cantilever scaffolding digunakan untuk pemasangan shear wall pada lantai 2. Selanjutnya adalah tulangan shear wall. Setelah itu install tulangan kolom. Tulangan kolom dianyam di tempat lain lalu diangkat dengan crane lalu dipasangkan. Setelah itu, install backcasting kolom dan shear wall. Backcasting yang digunakan yaitu jenisnya knockdown dengan dominan besi dan baja. Setelah itu, pemasangan platform untuk menahan support. Selain itu, sebagai ruang gerak tukang dan untuk melakukan pemasangan support dan backcasting bagian samping atas. Setelah itu pasang support untuk menahan backcasting. Selanjutnya adalah pengecoran kolom shear wall. Setelah melakukan pengecoran pada shear wall, kita dapat melepas backcasting plat lantai. Selanjutnya adalah pelepasan backcasting balok. Setelah beberapa hari, kita dapat melepas balok melintang yang berwarna hijau tersebut yang untuk menahan balok beton. Setelah itu, kita dapat melepas mainframe dan cross brace dan juga dapat melepas backcasting dari balok beton. Selanjutnya adalah pelepasan support. Setelah beberapa hari kita dapat melepas support dari backcasting shear wall dan backcasting kolom. Selanjutnya adalah pelepasan cantilever scaffolding. Setelah support dilepas, kita dapat melepas cantilever scaffolding yang dipasang. Selanjutnya adalah pelepasan backcasting kolom dan shear wall. Dan setelah pekerjaan selesai akan seperti ini hasilnya. Oke, baik, berikutnya yaitu pengerjaan struktur bawah. Tahap pertama yaitu pengemburan dilakukan dengan menggunakan alat bor tanah atau soil nail. Tanah dibor dan dikeluarkan hingga kedalaman tertentu sesuai dengan perhitungan yang telah dihitung oleh konsultan. Kemudian selanjutnya dimasukkan tulangan bor pile ke dalam lubang galian dengan diameter besi tulangan yang sudah ditentukan oleh konsultan. Pekerjaan pengecoran fondasi bor pile dengan menggunakan mutu beton yang sudah ditentukan. Tahap kedua, setelah fondasi selesai, selanjutnya masuk ke tahap pekerjaan galian tanah untuk pile cap dan tie beam.
Pemasangan backcasting menggunakan material yaitu bata, batako, atau hebel. Baiklah, arsitektur tersebut berasal dari kata perancangan dan pembangunan dalam konstruksi gedung. Baiklah, berikut ini beberapa bagian arsitektural pada gedung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan cara pemasangan seperti kusen pintu, jendela, dan juga pemasangan bata seperti animasi berikut ini. Di mana pada animasi ini terlihat proses pemasangan kusen pintu dan juga pemasangan dinding dari batu bata. Bagaimana cara pemasangan SFP? Pertama, siapkan alat seperti gambar di atas, mulai dari tali, holo, mesenda, siku, sekrup, dan lain sebagainya. Untuk tahap pertama yaitu tarik benang pada bangunan agar lurus saat pemasangan holo nanti. Kemudian letakkan holo secara vertikal sesuai dengan tarikan benang tadi, lalu beri besi siku. Kemudian bor dinding bangunan agar bisa memasang sekrup di siku besi. Kemudian sambung holo secara horizontal dengan holo vertikal yang akan membentuk sebuah rangkaian ACP nanti. Kemudian pasang ACP pada rangkaian holo tersebut dan berikan selan atau nut pada ACP tersebut, tapi sebelum itu robek dulu bagian pelindung ACP agar memudahkan dalam pemasangan nut nantinya. Kemudian beri lakban di sela-sela ACP agar memudahkan saat pemasangan nut. Kemudian isi di sela-sela ACP tersebut dengan nut. Kemudian setelah kering, buka lakban tadi dan ACP telah selesai dibuat. Nah, berikut ini bagian lantai, arsitektur pada lantai, yaitu contohnya pemasangan keramik. Bagaimana cara kita memasang keramik yang baik dan benar agar tidak terjadi kompong pada keramik tersebut. Dimana terlihat pekerjanya mengoleskan semen dengan rata agar tidak terjadi. Kemudian berikutnya pemasangan plafon, yang dimana terlihat pada animasi berikut ini, dimana cara kita pemasangan plafon dimulai dari tulangan baja ringannya sampai dengan pemasangan plafon itu sendiri.